Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro Rabu 7 Juli 2021 diterapkan bersama Pemkab Mimika Forkompimda yang ditetapkan mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2021 sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus COVID-19 termasuk antisipasi masuknya virus COVID varian Delta di Kabupaten Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika dalam upayanya terus melakukan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Mimika dengan terus bergerak melakukan vaksinasi untuk memperkuat antibodi agar tidak terdampak parah di kemudian hari. Pemberlakuan kesepakatan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama nomor 443.1/124 tentang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan COVID-19. Sesuai dengan hasil rapat kami, pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Satuan Gugus Tugas Kabupaten Mimika yang diketuai oleh Bapak Bupati Mimika dan juga dihadiri oleh Wakil Ketua 1 Bapak Kapolres, Wakil Ketua 2 Bapak Dandim, dan Wakil Ketua 3 saya sendiri selaku Sekretaris Daerah. Rapat pada pagi hari ini bersama pimpinan OPD dan perwakilan dari para tokoh dan juga kepala distrik dan kepala kelurahan terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang akan diimplementasikan di Kabupaten Mimika sesuai dengan laporan presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur RSUD Kabupaten Mimika dan juga oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan juga oleh perwakilan PT Freeport Indonesia Pak Joni Lingga terkait dengan kasus penyebaran COVID di Kabupaten Mimika yang sampai dengan saat ini cukup mengkhawatirkan seluruh masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Mimika saja tetapi juga di wilayah Papua dan juga di seluruh Indonesia. Sehingga berdasarkan masukan-masukan, hasil presentasi dan juga masukan saran yang disampaikan oleh Forkopimda, oleh Ketua DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mimika dan juga Bapak Ibu pimpinan OPD, sehingga Ketua Satgas COVID dalam hal ini Bapak Bupati Mimika mengambil keputusan dan juga kebijakan secara bersama-sama untuk melakukan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kabupaten Mimika yang mulai terhitung sejak tanggal 6 Juli tahun 2021 sampai dengan 6 Agustus tahun 2021, kurang lebih selama 1 bulan. Untuk pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat berbasis mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 dan juga terakhir nomor 17 dan juga surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan aktivitas masyarakat khususnya aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas pekerjaan di pemerintah daerah dalam masa pandemi COVID-19, maka aktivitas-aktivitas pembatasan yang kita lakukan yang disepakati yaitu dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam. Kemudian untuk aktivitas pelayanan publik disepakati sebanyak 50% untuk pelaku usaha dan juga termasuk pelayanan publik di kantor pusat pemerintahan dan juga distrik dan kelurahan. Dikecualikan kepada pelayanan secara pelayanan esensial yang dilakukan oleh RSUD, pelayanan kesehatan baik di RSUD dan juga di puskesmas dan juga di instansi vertikal yang mempunyai tugas-tugas pelayanan seperti di pengadilan, kejaksaan, Polres, Kodim yang memiliki tugas pelayanan secara esensial yang bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu tugas yang sudah ditetapkan. Tetapi untuk pelayanan publik lainnya, baik itu di pemerintah maupun di swasta,
kita membatasi sampai dengan jam 6, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam, dan jumlah pekerja dibatasi menjadi 50%. Yang berikut adalah untuk masyarakat Mimika dan juga di luar Mimika yang hendak masuk dan keluar diwajibkan menggunakan hasil PCR test dan juga menunjukkan sertifikat vaksin minimal tahap pertama. Baik itu masyarakat yang hendak melakukan perjalanan keluar Timika dengan tujuan ke Pulau Jawa, Bali, dan ke Pulau Jawa, khususnya ke Pulau Jawa dan Bali. Tetapi untuk yang masuk ke Timika pun wajib menunjukkan surat hasil negatif PCR test dan juga sertifikat vaksin. Secara khusus untuk dalam wilayah Papua, dari Timika ke Jayapura, ke Biak, dari Timika ke wilayah keluar ke wilayah Papua, kabupaten kota di wilayah Papua wajib menggunakan surat PCR test, surat antigen ya, antigen, kemudian untuk sertifikat vaksin. Tidak juga ya. Tadi tidak juga, karena ada juga kita punya masyarakat yang tidak mau vaksin. Tetapi apabila diwajibkan oleh kabupaten lain, kabupaten yang ditujukan, maka tetap harus mempersiapkan sertifikat vaksin dan juga hasil antigen. Nah, itu untuk keluar ke kabupaten kota yang ada di dalam wilayah Papua. Artinya keluar dari Timika hanya bisa dari tim di bandara hanya bisa menerima surat hasil negatif dari antigen tes ya. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satgas Penanganan COVID sebenarnya memberikan ruang untuk masyarakat dapat memenuhi haknya untuk vaksinasi. Jadi dalam 1 bulan ini sudah ditargetkan lebih kurang dari 179 orang yang ada di wilayah Kabupaten Mimika atau 50% sebagaimana tadi Ketua Satgas sampaikan, itu harus mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, ruang publik yang dibuka itu dibatasi, kemudian semua jam aktivitas juga dibatasi sampai jam 18.00, dan kesempatan yang baik ini berikan peluang untuk Satgas dan tim Satgas, yaitu unsur dinas kesehatan, unsur Pemda dalam hal ini dinas kesehatan dan OPD terkait lainnya, kemudian unsur TNI Polri untuk bisa memberikan pelayanan vaksinasi massal kepada banyak orang, termasuk mendesain bagaimana strategi pelayanan vaksinasi massal kepada anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah, memang kondisi hari ini peningkatan jumlah pemakaian tempat tidur pasien COVID di RSUD Mimika itu cukup bermakna ya, yang dari tadinya 14%, tadi berdasarkan laporan Pak Direktur ternyata ada 18 pasien yang sedang dirawat, bahkan ada 4 orang yang probable yang diduga COVID, jadi ada 31% tempat tidur yang terpakai. Nah, saya sangat berharap pembatasan yang lakukan tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bapak Sekda Mimika, mohon kerjasama untuk tetap tinggal di rumah. Mohon kerjasama untuk tetap tinggal di rumah, kemudian lakukan atau ketika melakukan aktivitas tetap menerapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak sebagaimana sudah tadi disepakati bersama, bukan lagi 1 meter. Menjaga jarak minimal 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi varian Delta di Timika. Saya mau ingatkan lagi, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya varian Delta di Timika. 6 meter pun, ini bukan penularannya bukan droplet lagi, airborne. Itu yang harus diingat. Jadi melalui udara. Jika kalau ada angin, maka dia bisa lebih cepat penularannya. Oleh karena itu, apa yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID, harap untuk kerjasama dengan masyarakat dari semua pihak untuk bisa diterapkan secara bersama-sama. Terima kasih. Tim Liputan Papua MCTV.